Syukur buat siang hari ini kami bisa berkumpul kembali. Kami mau bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan pada saat ini, Tuhan. Sebab kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu, tiba saatnya kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan, didikan ajaran daripada Tuhan yang mengubah hidup kami, yang mengubah cara pandang kami, yang akan mengubah segala sesuatu yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, beri kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan beri kami hati yang menghargai Tuhan, dan beri kami pribadi yang mau diubah, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, urapan-Mu biarlah ada di tengah-tengah kami, ada hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan ada bersama-sama dengan kami saat ini, sehingga saat firman diberitakan ada pewahyuan yang turun atas setiap kami, dan kami menerima pesan dari Tuhan untuk kami kerjakan, untuk kami alami di dalam kehidupan kami secara luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Luar biasa, akhirnya saya datang di sini. Minta maaf kalau kemarin ada kerja bakti saya tidak bisa datang, Bapak Ibu. Karena saya harus ngerawat ibu yang lagi sakit. Jadi ibu lagi sakit di sana. Yang waktu kita urusan itu kan sudah batuk-batuk, sampai pada hari ini batuknya nggak sembuh-sembuh, bahkan makin parah begitu. Akhirnya beberapa hari yang lalu sampai hari kemarin itu benar-benar parah, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngerawat dia di sana. Kemudian kami periksa ke dokter. Waktu periksa ke dokter itu dokter bilang ada infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru, dan paru-parunya ada cairannya di dalam. Gitu. Tapi kami percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Waktu kita percaya, waktu kita menaruh harapan kita sama Tuhan, apapun yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Hingga pada waktu itu kami ditawari supaya ibu ini opnam di rumah sakit, tapi kami menolak. Kami tidak mau opnam. Sebab kami percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Kemudian kami pulang, tapi sebelum kami pulang dokter menyarankan supaya rongsen, supaya tahu hasilnya gimana. Sudah cek darah di laborat, memang hasilnya pada waktu itu mengarah kepada infeksi paru-paru. Ternyata sorenya kami membawa iman kami pergi cek lagi ke dokter yang lain. Waktu dicek, tiba-tiba sore itu paru-parunya normal, nggak sakit lagi. Dan sehabis itu malamnya ibu bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Saya yang beberapa hari cuma nungguin orang tidur nggak bisa tidur, saya juga nggak tidur, ayo, karena tungguin dia guling sana guling ke sini, batuk terus, semalaman batuk terus, saya nggak tidur juga. Akhirnya 2 malam kemarin saya bisa tidur, tapi karena ibu masih sakit jadi saya tidak bisa turun kemarin. Saya minta maaf, mungkin besok kalau lanjut mari kita lanjutkan. Saya akan datang karena saya sudah di sini gitu. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 7. Yohanes 7 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan kita akan sama-sama belajar. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bapak Ibu, pada waktu itu ada yang namanya pesta pondok daun. Pesta pondok daun. Jadi orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu, walaupun sudah punya rumah seperti ini, tapi waktu ada pesta pondok daun, mereka bikin rumah dari daun. Bikin pondok, tapi dari daun-daun.
Mereka tinggalkan rumahnya, mereka tidur di situ selama 7 hari. Selama 7 hari. Dan di hari pertama, mereka harus potong lembu sebanyak 13 ekor. Wah, pesta betul ini ya, makan daging. Hari pertama mereka harus potong 13 ekor. Hari kedua 12. Hari ketiga 11. Hari keempat 10. Hari kelima 9. Hari keenam 8. Hari ketujuh 7 ekor. Selama 1 minggu mereka potong lembu. Terus setiap hari. Dan di hari ke-8, hari ke-8 ini penutupan. Kalau orang urus adat ini penutupan makan, waktunya makan. Ya kan? Habis makan baru pulang. Hari ke-8 mereka potong 1 kambing dan 7 lembu. Jadi hari ke-8 potong berapa ekor? 8 ekor. Itu hari raya atau pesta Pondok Daud. Pada waktu itu Yesus ada di situ. Pas pesta berlangsung, Alkitab katakan Yesus masuk ke Bait Allah, masuk ke rumah Tuhan. Untuk apa? Mengajar. Dan ayat 15 mengatakan orang-orang Yahudi itu heran bagaimana Yesus bisa memperoleh pengetahuan yang demikian tanpa belajar. Nah, hari ini saya kasih tema sharing saya atau khotbah saya itu tentang berpengetahuan. Tadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi heran dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan tanpa belajar? Maka saya akan berkata begini sama Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan saudara dan saya, kepintaran kita, itu bukan berdasarkan keraguan orang yang menilai saudara dan saya. Juga tidak ditentukan oleh background atau latar belakang keluarga saudara dan saya. Tetapi pengetahuan yang kita dapatkan itu karena kita yang pertama mau belajar. Amin. Sekalipun saudara adalah orang yang gak pernah sekolah, kalau saudara mau belajar, saudara bisa jadi orang pintar. Seringkali orang yang sekolah dibandingkan orang yang tidak sekolah tapi mau belajar, itu lebih pintar orang yang gak sekolah tapi belajar. Bukan berarti saya ngomong gak usah sekolah. Sekolah itu penting. Amin. Amin. Tapi saya sedang mau mengajar Bapak Ibu supaya jangan berkecil hati kalau saudara dan saya sudah terlanjur gak sekolah maksud saya. Ya kan kalau udah tua mau sekolah malu dong. Masa jadi temen sekolah anaknya sendiri, kita kan malu. Tapi Alkitab katakan selama kita mau belajar, kita bisa jadi orang pintar. Amin. Kita bisa jadi orang yang berpengetahuan. Dulu waktu saya pertama kali pelayanan, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Bukan orang yang sekolah tinggi. Saya waktu itu ijazah saya masih SD. Woy. Siapa yang di sini cuma lulus SD? Waktu itu saya juga sama. Saya pelayanan kemana-mana, penginjilan di mana-mana. Saya cuma punya ijazah SD, nggak punya ijazah yang lain. Belum sekolah SMP, belum SMA, apalagi kuliah, belum. Tapi orang-orang yang ketemu saya, mereka berpikir saya ini lulusan S1. Ya memang S1 SD. Memang lulusan S1 SD, S2 aja SMP, S3 SMA. Orang beranggapan bahwa saya itu anak kuliahan. Padahal saya waktu itu SMP aja enggak. Waktu itu.
Kenapa orang bisa berpikir demikian? Karena saya mau belajar. Saya baca terus firman Tuhan. Saya baca terus Alkitab. Saya belajar. Saya cari tahu kenapa sih Yesus kok bisa disalib. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok begitu? Saya penasaran. Akhirnya saya belajar terus. Dan dari hasil saya belajar itu, saya bisa khotbah. Saya bisa nginjilin orang waktu itu. Saya bisa ngajak orang untuk kenal sama Yesus. Bahkan waktu itu, kami bisa mengajak 100 anak jalanan, 100 anak jalanan, untuk bisa terima Yesus beribadah di lapangan. 100 anak jalanan. Jadi tidak ada yang mustahil waktu kita itu mau belajar dan mau bergantung sama Tuhan. Amin. Mau belajar dan mau bergantung sama Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang berikutnya tadi, firman Tuhan yang kita baca. Ayat yang ke-15, 16, yang ke-16 Saudara, masih saya. Waktu orang-orang meragukan Yesus, bertanya-tanya dari mana dia dapat pengetahuan ini, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus belajar dari sosok pribadi, yaitu Bapa. Sehingga dia bisa memiliki pengetahuan untuk mengajar orang lain. Saya percaya sekalipun di sini ada yang lulusan SD tapi dia bisa ngajar. Kalau dia mau belajar. Jadi saya mau berkata sama anak-anak muda, jangan pernah meremehkan orang tuamu sekalipun sekolahmu lebih tinggi daripada orang tuamu. Kita gak boleh bilang gini, mama ini cuma lulusan SD aja, sok ngajarin kita yang SMP. Gak boleh. Dulu saya pernah begitu. Waktu saya sekolah dulu, kalau diajarin sama kakak saya bilang gini, emang kamu guru ngajarin saya? Saya gak mau. Kalau saya sedang belajar di rumah, kemudian kakak saya ngomong, itu salah, yang benar tuh begini diajarin. Padahal kakak saya benar loh pada waktu itu. Tapi saya ngerasa, kamu siapa? Emang kamu guru ngajarin saya? Kamu lebih pintar dari saya? Itu namanya sombong. Dan gak boleh dikerjakan, gak boleh dilakukan. Sekalipun orang tua kita sekolahnya tidak lebih tinggi dari kita, tapi Alkitab mengatakan, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Apapun yang terjadi, kita harus hormat sama orang tua. Itu juga belajar. Karena nggak mungkin orang bisa hormat sama orang tua kalau dia tidak belajar. Menghormati itu belajar. Makanya kalau kita ada di dalam gereja seperti ini, kita juga sedang belajar. Belajar apa? Mengerti kebenaran. Waktu saudara dan saya terima kebenaran, maka hidup saudara akan melakukan yang namanya kebenaran. Saya berdoa semua jemaat yang di Kampung Berkat ini, waktu keluar di luar sana ketemu dengan orang yang belum kenal Yesus, saudara semua bisa mengajar mereka untuk mereka bisa kenal sama Yesus. Amin. Tuhan nggak menuntut saudara untuk punya bahasa yang tinggi atau omongan-omongan yang seperti orang kuliahan atau orang-orang yang sekolah tinggi begitu. Biasanya Tuhan pakai orang sederhana yang mau belajar, dan itu bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan, menginsafkan orang yang berdosa supaya mereka terima Yesus dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Amin. Jadi kita nggak boleh nganggap diri kita itu memiliki banyak kekurangan pada waktu
pada waktu apa ya? Pada waktu kita mau dipakai Tuhan. Jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat keterbatasanmu, waktu Tuhan mau pakai dirimu. Karena waktu Tuhan mau pakai diri saudara dan saya, Tuhan tidak sedang mau tahu tentang kekurangan dirimu, tentang kelemahanmu. Yang Tuhan mau tunjukkan adalah kekuatan, kebesaran, kemuliaannya lewat dirimu. Amin. Lewat diri saudara dan saya. Kalau kita selalu berkata, aku nggak bisa, aku kan nggak sekolah, aku kan orang bodoh, selama-lamanya saudara akan jadi orang bodoh. Waktu saudara sudah diajar, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, maka saudara harus berkata, aku mau. Aku mau, aku bisa. Aku mau bukan karena aku hebat, tapi aku mau karena Tuhan menyertaiku. Amin. Aku bisa bukan karena aku pintar, tapi karena Tuhan memberkatiku. Dan Tuhan memberi aku pengetahuan. Amin. Sama seperti Yesus waktu dipertanyakan tentang pengetahuan yang dia miliki, Yesus menjawab, ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Kalau Bapak Ibu mau dipakai Tuhan, yang Bapak Ibu ucapkan bukan dari diri Bapak Ibu sendiri, tapi dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Sehingga lewat diri saudara, sekalipun sederhana, tapi bisa orang lain menerima Yesus dan menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota jemaat bersama-sama dengan kita. Amin. Karena Tuhan dan karena kita mau belajar. Sekalipun kita ada di kampung, bukan berarti kita kalah pintar dari orang yang di kota. Yang jadi persoalan adalah kita mau belajar atau tidak. Saya dorong semua untuk belajar. Amin. Mari kita sama-sama belajar dan kita terus belajar supaya diri kita semakin hari semakin berpengetahuan. Yang kedua, setelah kita mau belajar, yang kedua adalah mau diajar. Belajar itu saudara bisa melakukannya sendirian. Bisa sendirian, baca buku, baca Alkitab. Bisa sendirian nggak? Bisa. Itu belajar. Tapi kalau diajar, berarti saudara butuh orang lain. Orang lain yang bagaimana? Yang sudah punya pengetahuan. Waktu saudara di gereja begini, saudara sedang melakukan dua hal, yaitu belajar dan diajar. Saudara sedang belajar dan diajar. Saudara mendengar, itu saudara sedang belajar, dan saudara juga sedang diajar. Karena di depan saudara lagi ada seorang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan pesan Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga Alkitab mengatakan, waktu kita beribadah, kita harus meminta yang namanya telinga seorang murid. Kita harus punya telinga seorang murid yang mau apa? Dengar-dengaran. Murid itu belajar dan diajar. Amin. Murid itu belajar dan diajar. Nggak ada murid mengajar. Siapa yang pernah lihat murid mengajar? Waktu kamu sekolah, kamu yang ngajar atau gurumu yang ngajar? Guru. Murid tugasnya ngapain? Mendengar dan menjawab waktu ditanya. Murid tugasnya adalah belajar dan mau diajar. Bukan mau dihajar, beda ya. Diajar dan dihajar itu beda. Kalau dihajar itu itu dihajar. Tapi kalau diajar itu supaya saudara menjadi pintar. Jadi tolong bedakan tentang diajar dan dihajar. Kita harus mau diajar. Jadi waktu firman diberitakan, dengar-dengaran. Dengarkan. Kalau perlu ingat-ingat. Supaya jangan
Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak ada satupun yang nyantol di sini. Bahaya. Seringkali Ibu kita ibadah begini, sekarang masih ingat firman-Nya. 1 jam lagi setelah keluar dari sini, masih ingat nggak? Jangan-jangan firman Tuhan yang diberitakan di sini lewat tok. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang lebih bahaya lagi, nggak masuk sama sekali. Mau masuk, mental. Tapi saya berdoa kita nggak ada yang seperti itu, amin. Nggak ada yang mengaku, maksudnya. Nggak ada yang mengaku kalau begitu. Saya berdoa bahwa kita semua adalah orang-orang yang mau diajar, karena kita, Tuhan ingin, Tuhan rindu kita memiliki yang namanya pengetahuan. Alkitab mencatatkan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umat Tuhan binasa karena apa? Tidak kenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah pengetahuan. Saudara perlu yang namanya memiliki pengetahuan akan Tuhan. Amin. Pengetahuan akan Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Tidak apa-apa, biar dia ikut ibadah. Barangkali nanti ada surga sendiri buat dia. Jadi saudara dan saya nggak boleh bodoh. Alkitab tidak menginginkan umat Tuhan menjadi bodoh. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kita pintar. Tuhan maunya kita berpengetahuan. Supaya kita bisa menjadikan segala bangsa murid Yesus. Amin, Ibu. Saya percaya jika Bapak Ibu dan saya mau untuk belajar dan mau diajar, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu tidak sombong. Yang terakhir apa? Tidak sombong. Alkitab mengatakan, mari kita baca ayat yang berikutnya. Ayat 17 dan 18. Barang siapa mau melakukan kehendak Tuhan, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ayat yang ke-18 berkata demikian. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Alkitab tidak mau kita itu mencari hormat buat diri kita sendiri. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Karena dia haus hormat. Dia haus dihormati. Kalau nggak dihormati, marah. Kalau nggak dihargai, marah. Nggak terima. Itu orang-orang yang sombong. Tuhan nggak mau kita menjadi sombong. Semakin saudara punya kerendahan hati, semakin saudara punya pengetahuan. Biasanya orang-orang yang sombong itu kalau dinasehati merasa lebih pintar. Anak-anak muda ada yang begitu. Kalau dinasehati orang tuanya merasa lebih pintar dari orang tuanya. Halo? Tidak ada? Tidak ada yang mengaku? Bertobat. Kita tidak boleh sombong kalau saudara mau jadi orang yang berpengetahuan, mau jadi orang yang pintar. Semua nasihat harus kita terima. Kemudian saudara harus pintar-pintar nyari nasihat yang benar dan nasihat yang tidak benar. Tapi orang yang tidak mau menerima nasihat, itu orang yang sombong. Dan dia akan menjadi orang bodoh nantinya. Percayalah. Hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, dialah yang bisa menerima hikmat, dialah yang bisa memiliki pengetahuan, dialah yang akan menjadi orang-orang yang pintar nantinya. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi sombong.
Adik-adik semua, jangan jadi sombong. Kalau engkau dinasehati orang tuamu, dinasehati orang lain, terimalah nasihat itu. Coba renungkan nasihatnya. Coba rasakan kata-katanya, resapi kata-katanya. Kalau itu demi kebaikan dirimu, lakukanlah itu, kerjakanlah itu. Waktu engkau dinasehati oleh gembalamu, dengarkan, sekalipun gembalamu lebih muda daripadamu. Karena tidak ada nasihat yang menyesatkan jika orang itu berada dalam Tuhan. Amin. Tidak ada nasihat yang menyesatkan jika orang itu berada di dalam Tuhan. Pasti nasihat dari seorang pemimpin, dari gembala, itu pasti mengarahkan jemaat untuk mengalami hidup yang lebih baik. Sekalipun waktu kita dengar seolah-olah itu tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi percayalah, nasihat yang diberikan sama kita itu punya tujuan supaya hidup kita jauh lebih baik. Maka mari kita sama-sama belajar untuk memiliki kerendahan hati dan tidak sombong, supaya pengetahuan yang daripada Tuhan, pengetahuan yang Tuhan inginkan, itu benar-benar terjadi di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita